Kenapa ini selalu terjadi setiap kali? Aku belum selesai sama sekali. Tapi kamu sudah selesai, Minai Balkan. Maafkan aku, sayang. Kurasa aku sudah terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku akan persiapkan lebih baik nanti. Pastikan kamu puas. Sudah 8 tahun menikah, tapi belum punya anak. Tahu tidak omongan orang tentang aku? Bisa lebih berusaha lain kali? Baik, semua salahku. Aku pasti akan memuaskanmu nanti. Sudah. Kak, Mbak, aku pulang. Apa kalian di rumah? Siapa itu? Sebentar. Jangan khawatir, Frank. Ini hanya bisnis yang gagal. Paling, kita mulai lagi dari nol. Frank datang. Lama tidak bertemu. Kamu jadi tampan sekali. Frank sudah seharian bepergian. Sana bersihkan kamar Frank, biar dia istirahat. Baik, Frank. Ikutlah denganku. Silakan. Frank, mukamu sangat merah. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mbak. Kalau ada masalah, katakan saja pada kita keluarga. Tidak perlu sungkan. Baiklah. Mbak, bagaimana kabar kalian? Selama ini, sudah lama menikah. Kenapa belum punya anak? Frank, aku tidak masalah memberitahumu, meski kamu anggap lucu. Ada apa, Mbak? Setelah sekian tahun menikah, kakakmu tidak pernah serius soal punya anak. Setiap momen penting, dia selalu capek atau sakit pinggang. Tahukah kamu bagaimana hidupku selama ini? Orang-orang bilang, ini salahku karena tidak subur. Sangat tidak adil. Mbak, jangan hiraukan omongan mereka. Hidup kita urusan kita sendiri. Biarkan mereka bicara, sesuka mereka. Frank, kamu tidak mengerti betapa sakitnya gosip. Yang kuinginkan sekarang adalah hamil. Mbak, soal punya anak, aku bisa membantumu. APA, kau bisa membantuku? Frank, aku istri kakakmu. Kalau kakakmu tahu... Kak, bukannya kakak bilang kakakku tidak mampu? Aku benar-benar ingin membantumu. Lagi pula, kalau kakak tidak bicara, dan aku juga diam, mana mungkin dia tahu? Kak, kakak tidak ingin cepat hamil? Aku sungguh ingin membantu. Baiklah. Aku akan tunggu kakakmu tidur. Lalu menemuimu. Kak, kenapa lama sekali? Aku hampir tertidur menunggu. Kakakmu baru terlelap. Sedikit terhambat. Quelle obéis-tu? Mulai sekarang. Kemana saja semalaman? Apa yang dia lakukan malam ini? Dasar, masih bangun jam segini. Apa yang terjadi di sini? Kak, kulit kakak terjaga sekali. Lempatkan. Jangan bangunkan kakakmu.
Kalian sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Bro, sedang apa kau di sini? Aku, lihat lampumu masih nyala. Pikirku harus mengecekmu. Ada yang kau butuhkan? Kenapa kamu belum tidur? Ada apa ini? Kamu tadi kemana? Apa lagi yang kulakukan? Cuma mau ke kamar mandi. Berhenti melakukan apapun itu. Adikmu mulai bangun. Bagaimana bisa ku meragukan saudaraku sendiri dan istriku? Frank, sekarang istirahatlah. Maafkan aku untuk hari ini. Ayo pergi cepat. Frank, lain kali tolong ketuk dulu ya. Kak. Maafkan aku, kenapa mandi? Saat siang bolong begini, pintu saja tidak dikunci. Ini rumahku. Ngapain harus dikunci? Apa yang kau lihat? Keluar sekarang. Bae. Benar-benar maaf. Kak, aku sungguh tidak. Kau mandi pagi ini. Dasar jahil. Kau sengaja ya? Berani sekali aku. Sejak kapan kau bisa menahan diri? Kemarin kusuruh kau pelan-pelan, tapi kau berisik sekali. Adikmu hampir mendengar. Kak, aku cuma mau bantu, agar kalian berdua cepat punya anak. Aku belum pernah dengar metode tubuh seperti itu. Usiamu masih muda, tapi ide-idenya banyak. Kak, mau masak apa untuk sarapan? Aku bantu masak. Sayang. Bantu aku membuka barang. Aku beli bahan makanan. Frank, makan dulu. Apa rencanamu kali ini? Bang. Kakak kipar. Aku sudah mantap. Aku akan tinggal selamanya. Beneran. Oh, bagus sekali. Kita saudara. Mari bekerja sama. Kita pasti bisa sukses. Lalu, akan kubuat kakak ipar. Carikan pacar untukmu. Apa kamu tahu? Kesekon Frank, sodorkan saja. Frank, tipe perempuanmu? Aku suka perempuan seperti kakak ipar. APA. Maksudku, aku suka tipe kepribadian kakak ipar. Cantik dan berjiwa keluarga. Sayangnya induk ayam cantik ini nggak bisa bertelur. Miles Lin, maksudmu apa? Salahku kita nggak punya anak. Kau tahu masalah performamu. Kalau kau setengah dari Frank, sudah punya 3 anak sekarang. Beraninya kau. Maksudku, lihat betapa gagahnya Frank. Sekarang lihat dirimu. Sudah, Frank ada di sini. Terrace? Dia keluarga. Atau kenyataan ini terlalu keras? Sudah selesai. Kakak ipar. Miles Lin, aku nggak tahan. Bang. Apa yang kau lakukan? Makan saja terus. Beraninya dia bersikap begitu. Hari ini akan kuajar dia. Dia akan tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Sayang, maafkan. Aku salah. Miles Lin, Bernie Cow. Biar ku jelaskan. Frank sedang lihat Perikin Muka sebagai saudara. Coba lagi, nanti lihat akibatnya. Nggak akan terulang. Sampah. Miles Lin, apa Miles Lin ada di rumah? Aku akan periksa. Tant, ada darurat apa? Miles, sekring rumahku meledak. Kau jago perbaikan? Jateng, Bantu aku memperbaikinya. ada yang kesetrum? Nggak, ayo pergi. Kak, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma pegal punggung. Kamu nggak akan berhenti, ya?
Biar ku periksa lukanya. Lukanya parah banget. Katanya kamu baik-baik saja. Tunggu di sini, aku ambil obat. Kak, ini mungkin agak perih. Tahu ya. Frank, andai kakakmu setengah perhatianmu. Jujur, kakakmu itu, kamu kerja keras di rumah, tapi dia malah memukul, hanya karena hal sepele. Nanti kalau dia pulang, aku akan menghajarnya. Frank, aku butuh bantuanmu lagi. Sion Bolong? Tidak pantas. Bagaimana reaksi tetangga? Kalau sampai tahu? Frank, kakakmu sedang pergi. Hintuakan kita kunci. Aku tidak akan bicara. Kamu tidak akan bicara. Siapa yang tahu? Tapi Kak, Jangan banyak protes. Aku tahu. Kamu pasti mau bantu kakak. ya. Baiklah. Pipi, meterannya rusak. Sudah mati total, perlu diganti baru. Nanti ku pasang. Terima kasih bantuannya, Miles. Sayap, aku pulang dulu. Setelah dapat meteran baru, hubungi aku saja. Dadah. Kak, ayo kita mulai. Terima kasih bantuannya, Frank. Aku pulang. Di mana semua orang? Apa tidak ada siapa-siapa di rumah? Mengunci pintu di siang bolong? Oh, angkat lebih tinggi. Posisinya aneh. Kak, seperti ini? Ya, benar seperti itu. Persis seperti itu. Frank, kamu memang ahli dalam hal ini. Aku sudah terlalu memanjakanmu, terlalu menuruti keinginan. Berani-beraninya kau melakukan ini di belakangku. Kau pikir aku mudah ditipu? Sebenarnya sedang apa kalian ini? Sedang apa? Ada masalah apa, Leslie? Aku sampai kaget. Apa yang terjadi di sini? Tak lihat lukaku di punggung? Frank sedang mengolesi obat. Kenapa bawa tongkat? Sekarang mau mukul aku? Tidak. Jangan. Aduh. Memar-memarmu parah. Ini bagaimana bisa? Bong. Ini salahmu. Aku. Waktu kamu tendang kakak ipar tadi pagi, lupa ya? Bisa berhenti sekarang? Bong. Kali ini keterlaluan. Lia betapa alu dan lambukulitnya. Bagaimana mungkin dia tahan tendanganmu? Kasih obatnya. Aku yang obati luka istri. Jangan ikut campur. Ini bahaya. Istrimu benar-benar marah sekarang. Bantu aku memperbaikinya. Bong. Ini rencananya. Kakak ipar masih marah besar. Mengungsi ke kota sementara. Beli cincin emas di sana. Saat kamu kembali, amarannya pasti sudah reda. Kasihkan cincin itu. Masalah selesai. Baiklah, Frank. Kau yang urus. Bicarakan yang baik-baik. Hampir ketahuan. Kakak ipar. Kakakku empire ton capita. Hampir saja. Hampir ketahuan sama kakak. Frank,
Kita lanjutkan. Kak. Bagaimana kalau besok? Aku sebenarnya tidak. Ada APA? Jangan-jangan kamu tidak sanggup. Kak. Ti Durand. Hari ini, aku akan tunjukkan seberapa hebatnya aku. Bukannya itu Mileslin? Kak Zain. Coba lihat apa yang kamu suka. Aku kasih diskon. Hey. Oh Kak, bisa bantu pilihkan untuk istriku pakai. Bagaimana yang ini? Hei, Shelley di mana? Kenapa sendirian? Aku baru saja berpikir, untuk memberi kejutan. Tengah Milesland. Kalian berdua sangat harmonis. Kenapa tidak punya anak? Kalau ada masalah, beritahu saja aku. Aku kenal beberapa orang. Ini dokter spesialis, terbaik dari kota. Dokter ternama. Yang baru pindah ke kabupaten kita. Kalian berdua harus periksa suatu saat. Kak Zain. Aku dan Shelley belum berencana punya anak. Begini, Kenapa kakak kasih ini? Yang ini, bangkuskan untukku. Pantasan Shelley menikah dengan baik. Kamu memang jago memanjakan istri. terima kasih bantuannya hari ini, Frank. Kalau aku punya anak nanti, kau jadi ayah baptisnya. Kak. Aku tidak mau jadi ayah baptis. Aku ingin jadi ayah kandungnya. Dasar anak bandel, jaga mulutmu. Kakak Kipar, lagi pikir apa? Aku cuma mikir, kalau ada jodoh yang cocok, mungkin kakak bisa jodohin aku juga? Aku ingin jadi ayah. Dasar nakal, selalu iseng saja. Tapi hari ini, kamu memang bekerja keras. Istirahatlah. Aku kecapean. TAPI. Biar kakak bisa punya anak, aku rela berkorban apapun. Sayang, lihat. Ini untukmu. Apa ini? Jengken. Ayolah. Lihat dulu saja. Gimana, kamu suka? Lumayanlah. Karena sudah kamu beli, akan kupakai. Masih marah enggak? Mau kamu, apa ini? Buik Bai Selajai Swazena sedang baik? Ini masih siang bolong. Kamu gila? Istri sendiri, ngapain lihat waktu? Maafin aku, sayang. Semua baik-baik saja. Ngapain minta maaf? Aku. Tidak keras kiramu. Enggak apa-apa. Ana, Kali ini dia. enggak merhanaku. Libby Pellen. Jangan bangunkan kakakmu. Mungkinkah? Brooklyn. Ada orang rumah? Meteran listrik barunya sudah kudapat. Bon tu tentes pas en. Sayang, aku yang cek. Baiklah, cepat ke sini. Istirahatlah, Tante. Tak perlu sungkan. Minum dulu. Miles, hari ini kamu capek ya? Bolak-balik 2 kali sehari. Istri nggak marah, kan? Ngapain marah? Kan kita tetangga. Ya, Shelley istrimu baik sekali. Sudah 7-8 tahun nikah? 8 tahun. Miles, jangan tersinggung, tapi kalian belum ada perkembangan. Sebaiknya secepatnya punya anak. Jangan-jangan ada masalah di pihakmu? Tante, tunggu. Maaf, Tante. Hati-hati. Kenapa gugup? Tante, jangan sembarangan. Jangan asal tuduh. Aku nggak ada masalah.
Lihat, sehat walafiat, dari kecil nggak pernah sakit berat. Kami belum merencanakan punya anak, soalnya kami belum siap. Siap-siap apalagi? Ini harus dilakukan selagi muda. Jangan seperti Turi di kampung sebelah. Nikah 50 tahun mau punya anak. Tapi masalah di bagian bawah. Dr. Lee dari RS Kabupaten diobati pakai herbal berbulan-bulan, baru berhasil hamil. Dr. Lee? Dr. Lee yang pindahan RS kota? YK. Kamu kenal? Dengar-dengar dari teman. Dia pindahan dari RS kota, cukup terkenal. Kalau begitu, Tante, aku pulang dulu. Iya, hati-hati di jalan. Hamil di usia 50. Dr. Lee sehebat itu? Dia pakar dari RS Kota. Kamu dan Shelly harus periksa kalau ada waktu. Kenapa selalu begini? Aku belum selesai. Sudah selesai? Mengecewakan. Siap-siap apalagi? Une hyperludilacucance et la Gimuda. Kalau Dr. Lee memang hebat, mungkin aku harus konsultasi. Mungkin dia bisa mengobatiku, membantu kami punya anak. Dokter, bagaimana kondisi kesehatan saya? Bung muda. Untung kamu datang lebih cepat. Kalau datang lebih lambat. Dokter, apa kondisi saya parah? Apa yang akan terjadi kalau saya datang terlambat? Kalau kamu datang lebih lambat, saya sudah pulang kerja. Dokter, jangan bercanda. Seberapa parah kondisi saya sebenarnya? Lepaskan maskermu. Julurkan lidahmu. Hasil tes menunjukkan kondisi Anda cukup serius. Kesempatan untuk hamil segera, hampir 0%. APA. Dokter, apakah ada obatnya? Kami sangat ingin punya anak. Sebenarnya, semua mungkin diatasi. Minum obat ini. Setelah dibawa pulang, habiskan dulu semuanya. Lalu perbanyak konsumsi. Sup ayam semeni dan kera-kera. Kami akan pantau perkembangannya. Baiklah, terima kasih, dokter. Kak, boleh masuk? Pintu tidak dikunci. Masuk saja. Kak laki di mana? Dia lagi keluar. Bantu Tante Woods ganti meteran. Belum pulang. Ada perlu apa? Aku hampir lupa. Ini, oleh-oleh, yang kubawa untukmu. Coba lihat suka atau tidak. Ini sangat indah. Pasti mahal ya? Kenapa kamu sampai membeli ini? Selama kakak suka. Biaya tidak penting. Setiap sen sepadan. Jago bicara manis. Dengan pesonamu, masih jomblo? Nah, setelah kenal kakak, standarku melambung. Tak ada yang menandingi. Kak. Biar tu bantu. Bagaimana menurut kakak? Suka penampilanku? Benar-benar memukau. Dasar selera bagus. Kak, kamu baik-baik? Syukur kamu pegang, hampir jatuh tadi. Kak, pakai parfum baru, wanginya memikat. Dasar kurang ajar. Selalu bercanda saja. Kakak ipar keluar. Biar ku bantu lagi. Kamu bisa? Agar kalian punya keturunan. Kukerahkan semua upaya.
Heitai heitai. Kak. Hari ini akan menyenangkan. Bagaimana kalau dia pulang? Kak. Santé. Gerbang terkunci. Bunyi pintu berarti dia pulang. Kalau kali ini, cepat selesaikan. Semoga obat, Dr. Lee Manger. Kuharap kalian berdua bisa isi energiku. Frank, santai saja. Aku sudah tidak tahan. Kak. T'as en sebentar lagi. Sebentar lagi selesai. Sayang, Frank, kamu di rumah? Kenapa adikmu pulang? Bukannya kamu bilang sudah mengunci? Aku juga tidak tahu. Kenapa pintunya tidak berbunyi? Jadi kalian berdua di rumah. Tadi aku memanggil kalian. Kenapa tidak menjawab? Kami baru mau menjawab. Iya, Bang. Kenapa cepat sekali pulang? Aku. Kamu kurus, jadi aku ke pasar beli ayam cemani dan kura-kura untuk menguatkanmu. Sayang, baju apa yang kamu pakai ini? Kak. Ini hadiah untuk kamu dan kakak. Kalung untuk kakak. Jam tangan untukmu. Kamu tidak, seharusnya tidak perlu seperti ini. Aku tidak pernah pakai jam. Sayang, rebus ayam dan kura-kuranya. Frank, nanti makan banyak. Kamu lama pergi. Lehat betapa korsna. Kak. Aku baik-baik. Kakak harus banyak makan. Perkuat tubuh untuk punya anak. Sudah bertahun-tahun menikah. Saatnya buruan. Lihat saja nanti. Apa yang kamu bicarakan? Kak. Aku hanya mendorong adikku untuk punya anak. Ada apa? Kenapa kamu manta? Kakak baik-baik, sudah membaik? Makan makanan aneh? Aku tidak makan yang aneh. Tapi akhir-akhir ini mual. Ini. Kak. Jangan-jangan hamil? APA. Hamil? APA. Hamil? Peluang hamil dalam waktu dekat, hampir nol. Kaka qui part, c'est lama, ku akan jadi ibu. Aku akan jadi ibu. Setelah sekian tahun, akhirnya punya anak sendiri. Peluang hamil dalam waktu dekat, hampir nol. Ngapain mengunci pintu di siang bolong? Posisinya aneh. Hah, Kakak ipar. Apa ini benar? Bang. Saudaraku, kakak ipar hamil. Dia hamil. Ashibong. Istri Bang hamil. Kenapa nggak senang? Dia terus bilang ingin punya anak. Sekarang sudah terjadi. Mungkin dia kaget. Hah? Ngapain kalian semua merayakan? Kita saja belum tahu apa ini beneran. Mungkin. Kuma kerakinan makanan. Berani beraninya kau. Kapan aku pernah kerakinan makanan? Ini pasti beneran. Kau yakin banget? Ayo ke rumah sakit. Habis makan malam. Miles Lin. Apa masalahmu? Dulu kau sebut aku ayam mandul. Sekarang aku kau masih menghina. Achui. Kaka qui part. Jean Gomara. Stress by Abu Abayi. rencananya begini. Istirahat di kamar. Nanti, kakakku akan mengantar. Untuk pemeriksaan lengkap. Bong. Ini kabar baik. Masa kau bilang begitu? Apa aku salah? Hanya rumah sakit. Bisa konfirmasi kehamilan. Saudaraku. Ada apa denganmu? Kau selalu bilang. Ingin punya anak. Ah. Kau nggak ngerti? Hari ini aku... Ada apa dengan hari ini? Kehamilan istriku. Kenapa kau senang sekali? Ini karena aku akan jadi paman. Miles Lin. Apa Miles Lin ada di rumah? Sebentar. Ada apa, Bibi Woods? Miles.
Pemutus arus di rumahku. Pemasangannya tidak benar. Tiba-tiba muncul percikan api. Suara gemeretak di mana-mana. Ayo periksa bareng aku. Cepat. Bang. Sol. Janji medis kakak. Kalian, pergi sama kakak ipar dulu. Aku yang urus ini. Ok. Frank, bagaimana kalau kali ini gagal? Apa masih ada kesempatan lagi? Kak. Jangan khawatir. Aku mendampingimu kali ini. Semua akan baik-baik saja. Pasien berikut, Shelly Odell. Kak. Sekarang giliranmu. Mazukla. Masak. Dokter, ini hasil tes saya. Bisa tolong diperiksa? Selamat, Nona Odell. Anda hamil. APA, aku hamil? Frank, ini luar biasa. Aku akhirnya hamil. Baiklah. Mulai sekarang, jangan pernah utak-atik kabel berarus lagi. Alat rusak masih bisa diperbaiki, tapi kalau sampai kesetrum, bisa bahaya. Terima kasih bantuannya, Miles. Maaf sudah bolak-balik datang. Tidak apa-apa, aku akan kembali sekarang. Shelly masih di rumah sakit untuk tes. Aku harus mengeceknya. Kalau begitu segera pergi. Baik, aku tinggalkan ini di sini. Terima kasih. Anda suaminya? Aku. Dokter, Ada masalah? Berdasarkan hasil tes, janin terlihat normal. Tapi apa, dokter? tidak terlalu serius. Tapi usia ibu yang sudah lanjut, sebabkan janin kurang stabil. Pulanglah dan rawat baik-baik. Jangan biarkan istri stres. Ya, baik, tentu. Bukankah ini rumah sakit Dr. Lee? Kata dokter sudah jelas, hamil dalam waktu dekat, hampir mustahil. Jaga baik-baik, jangan bertengkar lagi. Pasien sebelumnya belum selesai. Kenapa Anda di sini? Saya menjenguk istri, saya suaminya. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak bisakah? Saya menjenguk istri sendiri? Bukankah Anda suaminya? Dia saudara saya. Ini kakak ipar saya. Bong. Sebenarnya, aku khawatir hari ini, kalau keluarga tidak ada di sini. Dokter mungkin menyembunyikan informasi. Makanya aku mengaku, sebagai suaminya. Jangan tersinggung. Ya? Betul, keluarga Frank. Jangan dipikir panjang. YK. Bang! Sekarang kamu hamil. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Setelah 7-8 tahun menikah, akhirnya kita punya anak sendiri. TAPI Frank, beberapa hari ini, kamu terlalu capek, mengurus segalanya sendirian. Kak, kita semua keluarga di sini. Aku cuma melakukan kewajiban. Aku mau masak sekarang. Untuk kalian, akan kumasak makanan enak. Kak, kamu tidak boleh masak. Kamu, sekarang yang paling berharga di keluarga ini. Begini saja. Istirahatlah di kamar. Makan malam nanti, akan kami yang urus. Tidak soal makan malam. Bang! Kamu kenapa sih? Miles Lin, apa masalahmu? Kalau sampai kau membuat bayiku ketakutan, aku tidak akan terima. Jangan berani-berani bahas anak. Bayi di perutmu itu, siapa bapak kandungnya? Miles Lin, kamu sudah gila? Bong, apa yang kamu lakukan? Anak ini. Pasti anakmu. Omong kosong. Tidak mungkin. Hari ini, Kamu harus jelaskan sampai jelas. Miles Lin, kurang ajar. Kalau kau tak jelaskan ini hari ini, kita putus. Kau benar-benar brengsek. Kak. Bong, apa kau sadar sedang melakukan apa? Kak, masuk dulu ke dalam, biar aku bicara dengannya.
Bang! Mau apa kau sebenarnya? Kakak sedang mengandung anak saat ini juga. Kalau terus membuat masalah, takutkah kau dia terluka? Kehamilan istriku. Kenapa kau lebih peduli daripadaku? Bong. Maksudmu apa? Kau paham betul maksud. Kita menikah 8 tahun tak punya anak. Kenapa dia hamil? Tepat setelah kau muncul? Bang! Kita saudara-saudara. Kau kira aku akan mengkhianatimu dengan kakak? Kalau begitu katakan, apa yang kalian berdua lakukan berduaan di ruangan itu? Aku sudah gila. Saat kau tendang punggungnya, sampai dia terluka. Kau bahkan tidak di rumah. Salahkah membantu mengoleskan salep? Lalu bagaimana dia bisa hamil? Ikatan kalian berdua sangat kuat. Punya anak, itu hal yang wajar. Tapi kata dokter. Kata apa tepatnya? Dalam waktu dekat, peluang untuk hamil hampir mustahil. Apa yang kau lakukan? Jangan buat istrimu marah lagi. Ya. Tentu. Aku dan Shelley Odell sudah menikah bertahun-tahun. Tak kusangka dia akan mengkhianatiku seperti ini. Tapidr Lee sudah jelas bilang. Aku mandul. Besok, aku akan ke rumah sakit untuk periksa ulang. Hei, itu dia. Kau tak tahu, kemarin, saudaranya bawa wanita hamil untuk pemeriksaan. Dia datang kemudian ngaku, dialah ayahnya. Apa? Saudara. Mereka main api. Silakan masuk. Oh, anak muda, kau lagi. Jadi, kau mau minta obat? Dr. Lee, aku ingin periksa lanjutan. Bukankah ini, waktu itu, saudaraku bawa istriku, untuk tes kehamilan? TAPI. Obat yang kau berikan, belum kuminum sama sekali. Aku hanya perlu tahu. Mungkinkah ada kesalahan dalam tesnya? Dalam praktiku puluhan tahun, kasus sepertimu tak pernah salah. Tianlin tak bisa bicara untuk kasus lain. Tapi dalam kondisimu, hamil secepat ini, secara medis, tak pernah terjadi. Ini. Jadi maksudmu. Shelley Odell. Setelah bertahun-tahun bersama, kuserahkan segalanya. Dan begini balasanmu? Kau akan lihat. Aku akan buat kau menyesal. Sayang, kau sudah pulang. Masih marah padaku? Sudah kubilang maaf, oke? Jengga. Barang ini hadiah permintaan maaf khusus untukmu. Coba cocokkan? Kemarin, aku terlalu emosional kemarin. Seharusnya aku tak meragukanmu. Salo, maafkan aku sekali lagi. Kemarin kau bilang bayi ini tak ada hubungannya denganmu. Kau mempermalukanku di depan Frank. Kau pikir gelak bisa menghapus semuanya? Siapa yang mau ini? Baiklah, aku salah. Aku bersumpah tak akan menyakiti hatimu lagi. Coba Pak. Ayolah. Baik. Maafkan kali ini. Buatkan makan malam. Frank. Tentang kemarin, itu kesalahan. Seharusnya aku tak mencurigaimu. Kakak, apa yang kau katakan? Kita saudara-saudara, tak perlu minta maaf. Yang terpenting sekarang adalah istrimu. Dia mengandung penerus keluarga kita. Mulai sekarang, jangan ulangi lagi. Jangan khawatir. Takkan Terlin. Penerus keluarga kita. Teresa, ini milikmu kan? Makanlah. Malam ini, aku harus pergi.
Mungkin 2-3 hari baru kembali Pergi? ke rumah tante. Kenapa mendadak ke rumah tante? Bukannya kamu hamil? Menyurat adat kampung halaman. Kita harus umumkan kabar baik. Agar beruntung. Kenapa baru bilang sekarang? Ini keputusan mendadak. Kebetulan akhir-akhir ini ada waktu, Frank, untuk beberapa hari ini. Kuserahkan kakak iparmu padamu. Selama di sini, jaga baik-baik dia. Oke, Bang, jangan khawatir. Akan kujaga dia dengan baik. Kali ini, aku akan cari tahu, rahasia apa yang kalian sembunyikan. Hati-hati di jalan, Bang. Kembalilah. Kakak. Sepertinya kakak sama sekali tidak curiga. Ayah. Kakakmu sekarang mungkin menjara. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Kak. Bagaimana kalau? Kita lakukan lagi? Kak, kakak. Termasuk kehamilan berisiko tinggi. Agar placenta stabile. Kita harus lakukan sekali lagi. Kalau begitu, lembut ya. Tenang saja. Kak, aku tahu harus bagaimana. Bagaimana rasanya? Enak, kan? Nyaman sekali. Miles Lin itu. Benar-benar keterlaluan. Istrinya sedang hamil, masih berisik saja. Bikin kegaduhan, sampai semua dengar. Gak masuk akal. Miles Lin, kenapa kamu di sini? Ah, Kaget aku. sakit itu. Miles Lin, Karena kamu tidak di rumah. Suara di sini. Bibi. Jangan dipikir berlebihan. Sudah lewat. Pulanglah sekarang. Miles Lin, Jangan gegabah. datanglah. Ke rumah, kita bicarakan. Semuanya besok. Bibi. Aku yang urus dengan mereka. Pulanglah sekarang. Cepat pergi. Miles, Tetap tenang. kita akan selesai. Jangan terburu-buru. Frank. Suara apa di luar? Jangan-jangan adikmu. Pulang? Bukan apa-apa. Kakak Kiba. Kakakku di Cloud City. Tak mungkin teleportasi ke sini. Ah, cuma kucing. Aku hampir mati ketakutan. Tu kira kakakku. Kalian pasangan tak tahu malu. Kubunuh kalian berdua. Tidak. Konfrontasi langsung sekarang. Terlalu mudah bagi mereka. Aku akan buat seluruh desa menyaksikan warna asli mereka. Mereka akan merasakan Hinan Mazurkit. Kakak Kibar. Bagaimana tadi malam? Menyenangkan? Beraninya kau bertanya. Desar kurang ajar. Lihat apa yang kau lakukan. Bekasnya ada di mana-mana. Kak. Sayang, Kak. Bukannya mau ke kota awan? Kenapa sudah pulang? Macet parah. Terjebak semalaman. Gak sampai tujuan. oh begitu sayang. Kenapa buru-buru pulang? Perjalanan tak lancar. Pulang lebih cepat. Kamu kenapa? Kenapa kamu merah? Sayang, bukan apa-apa. Cuma alergi. Alergi? Kurasa tidak seperti itu.
selama aku pergi. Ada kejadian? Apa yang mungkin terjadi? Maksudmu apa? Kak. Sepertinya tidur nyenyak semalam. Coba istirahat dulu. Mau mengusirku? Baiklah. Aku serahkan pada kalian. Untukku. Aku butuh tidur siang. Frank, komentar terakhir kakakmu. Apa maksudnya? Apa dia curiga lagi? Jangan khawatir. Kakak ipar. Diamanquin. Asal bicara saja. Jangan dipikirkan. Tapi Frank, aku merasa tatapannya aneh. Mungkin kita harus jujur saja padanya. Kakakmu pasti akan mengerti. Jongan. Kita tak boleh berita. TAPI. Tidak ada. Tapi, apa yang terjadi tidak pernah ada. Tak boleh ada yang tahu. Apa yang kalian bicarakan? Rahasia apa ini? Kamu bicara apa sih? Rahasia apa ini? Bukan apa-apa. Beneran gak ada. Bro, tadi katanya mau tidur? Kalau aku benar-benar tidur, mana bisa dengar obrolan kalian? Kalian sembunyikan apa dariku? Ya. Frank, kamu yang jelasin. Sumpah gak ada apa-apa. Bro, Yakin gak ada apa-apa? bro. Kami mau kasih kejutan. Tapi karena kamu udah tahu, mending kita terbuka aja. Ini, kalung emas buat bayimu. Kami sembunyiin karena takut kamu marahin soal harga. Makanya aku bicara dulu sama kakak. Iya, sayang. Lihat Frank ini. Sudah kubilang jangan beli, tapi dia ngotot. Ah, kakak ini. Ini kan, buat anak pertama kalian. Sudah seharusnya. Karena kamu sudah baik hati. Atas nama bayi, terima kasih. Tuh kan, Frank selalu perhatian. Bayinya belum lahir. Hadiahnya udah dipersiapkan. Kakak, kita keluarga. Ini kewajiban keluarga. Kalian pikir aku bodoh? Frank, nanti, Kunjunggai Tantwoods. Karena kakakmu hamil, kabarin tetangga-tetangga untuk datang besok. Kita adakan perayaan. Siap. Nggak masalah. Aku berangkat sekarang. Sayang, gimana pendapatmu soal Frank? Frank, dia baik-baik saja. Kenapa tanya tiba-tiba? Frank memang tidak detail. Masa dia sampai terpikir, beli gembok emas untuk bayi? Kalian bicara apa tadi? Apa yang kau sembunyikan? Sayang, Dengga. Frank mengantar saya ke RS kemarin. Katanya posisi janin tidak normal. Mungkin harus operasi sesar. Lihat bekas merah di leherku. Dari alat medis tadi. Frank tak mau khawatir kamu. Saya disuruh janji tidak cerita. Oh, jadi, ini penyebab kalian bertengkar? Kami berusaha 7-8 tahun dapat bayi. Masa saya sampai? Sudah. Kapanpun ada masalah, datang ke saya. Beberapa hari lagi, saya antar ke RS lebih bagus. Shelley Odell, sudah saya beri kesempatan. Karena kamu diam saja, jangan selagon saya besar. Kakak ipar, seharusnya tidak di sini. Hati-hati, ada tangga di sini. Saya baik. Hari ini ramai sekali. Saya ingin ikut meramaikan. Yang penting hati-hati. Ingat kandungan. Sini, biar saya. Shelley, Ibu, ayah, apa yang bawa ke sini? ibumu dengar kamu hamil, langsung berangkat subuh. Dasar anak ini, kabar besar begini, harusnya beritahu kami. Kalau Miles tidak memberitahu, kami masih gelap. Pasti lelah sekali, masuk dan istirahatlah. Perhatikan langkah. Cepat masuk, masuk. Hammond. Bibi. Saya undang kalian kemari. Untuk mungkin sesuatu. Saya akan cerai Shelley Odell. Miles Lin, kamu gila? Apa? Mencerainya? Miles Lin, Kamu sudah gila? Apa yang terjadi? Kalian sudah menikah 8 tahun, dan akhirnya punya anak di jalan. Shelley sedang hamil. Omong kosong apa ini?
Caca qui part. Tante. Kakakku cuma mabuk. Dia ngomong sembarangan. Kalau mabuk, Kelly sana, hila di tempat lain. Kalau sampai memengaruhi bayi di perut Shelley, aku takkan memaafkanmu. Minggir dari depan. Aku tidak mabuk. Hari ini, aku harus ceraikan Shelley Odell. Miles Lin, kamu ini ngapain? Kamu ajak orang tuaku hari ini, cuma untuk dengar omong kosongmu? Caca qui part. Jean Gamara. Kakakku tidak serius. Miles Lin, jelaskan dengan baik. Apa kesalahanku padamu? Kenapa katakan ini padaku? Kenapa? Karena kamu tidak setia, selingkuh, dan main dengan pria lain. Miles Lin, kamu sadar ucapanmu? Miles Lin, kau tuduh tiriku tidak setia, ada buktinya, kalau berani ngomong sembarangan. Aku takkan maafkan. Miles Lin, kamu keterlaluan. Apa kamu sengaja memalukanku di depan orang tuaku, begitu? Caca qui part. Tolong Jongan emosi. Jangan risikokan bayi. Kakak, Jangan ngomong asal. Perut kakak ipar. Membawa anak keluarga kita. minggir dari sini. Apa kamu benar peduli pada kakak iparmu, atau karena anak di perutnya sebenarnya anakmu? Bang. Apa kau gila? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang tuamu masih hidup. Mana mungkin ada hubungan antara aku dan kakak iparku? Miles Lin, kau keterlaluan. Shelley kami selalu bersikap sopan dan pantas. Dia takkan pernah melakukan hal seperti ini. Miles Lin, setelah bertahun-tahun menikah, ini caramu. Memendengku? Miles Lin, aku tak akan izinkan siapapun mencemarkan nama anakku. Segera minta maaf padanya. Sekarang juga. Tahu jangan salahkan aku. Kalau kuceraikan kau sebagai menantu. Minta maaf. Setiap kata yang kusampaikan hari ini adalah kebenaran mutlak. Bayi dalam kandungan Shelley Odell adalah milik mereka. Kau bohong. Duduc. Kalian semua, Ini urusant keluarga mereka. jangan diperparah. Duduc. Bohong. Buktinya ada di sini. Apa penjelasanmu sekarang? Bang. Hentikan tuduhan tidak masuk akal ini. Hubunganku dengannya sungguh bersih. Kami tak pernah berkhianat padamu. Masih menyangkal? Baik. Jika kau tak cekat dipermalukan, aku pun akan buang harga diriku. Tante Woods. Tante Woods, katakan pada mereka, biarkan semua mendengar apa yang keduanya lakukan di belakangku. Miles. Jangan terburu nafsu. Seluruh desa sedang memperhatikan. Tunggu sampai nanti malam, saat semua pergi baru kita bicara. Bibi Woods, tak perlu membujuku. Katakan saja jujur, apa sebenarnya yang kau dengar malam itu? Malam itu, Miles tidak ada di sana. Tu dengar mereka berkata. Saat kakakmu pergi, betapa nyamannya. Shelley. Miles selalu baik padamu. Mana bisa kau begini? Bukan. Siapa yang menyangka? Siapa sangka? Shelley Odell selalu terlihat sangat sopan dan berkelas. Tapi diam-diam, masa iya dia? Franklin, dengan saudari iparnya sendiri. Sungguh tak tahu malu. Bagaimana bisa kubesarkan anak yang tak tahu malu begini? Kau mempermalukan seluruh keluarga kita. Ayah, ibu, kalian harus percaya padaku. Kakak, malam itu aku hanya memberi terapi akupunktur. Kehamilan membuat tulang belakangnya tertekan. Cek punggung bawahnya, bekas jarum masih terlihat. Bekas jarum membuktikan. Miles Lin. Sepertinya, ini semua salah paham. Silakan Duduc. Miles. Seperti yang kalian lihat, ini semua kekeliruan. Bukankah sudah kukatakan, anakku tak mungkin melakukan hal seperti ini. Seharusnya tak diumumkan, sebelum memastikan faktanya. Semua, bubar. Sudah selesai. Jangan ada yang pergi, aku belum selesai. Meski malam itu hanya salah paham, lalu anak yang kau kandung ini, berani-beraninya kau bilang, ini anakku? Bang. Bisa berhenti sekarang?
Miles Lin. Kami sudah mengabaikan kejadian sebelumnya. Jangan coba-coba lagi. Biar dia bicara. Jangan hentikan dia. Aku akan tegaskan sekarang. Kalau putriku berselingkuh, aku sendiri yang patahkan kakinya. Tapi kalau kau menyebar dusta, kau akan menyesal. Miles Lin, Kosudagila. Kau tak bisa sembarangan lempar tuduhan seperti itu. Miles Lin, apa maksudmu sebenarnya? Baik, hari ini, aku akan buka semua. Dengarkan, secara medis aku mandul. Bagaimana mungkin punya anak? Jelaskan ini, bayi yang kau kandung, siapa ayah sebenarnya? Ani, Sudah keterlaluan. Kemanjalan Miles Lin. Kehamilan Shelley Odell. Dari situasi ini, Shelley Odell pasti menyembunyikan sesuatu. Dia bilang aku puntur. Pasti cuma alasan. Selalu kucuriga, caranya dia mendekati, terlalu mesra, dengan Franklin. Ada yang tak beres. Tidak. Ini tak mungkin benar. Ayah, biarkan aku jelaskan. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau memalukan. Berhenti. Jangan pukul dia. Kakak, pasti ada kesalahan. Bayi itu milikmu. Time Cow, kau bukan saudaraku. Jangan panggil aku begitu. Perutku sakit. Kakak qui part. Kau baik-baik saja? Cepat, panggil dokter. Ya Tuhan. Lindungi putri dan cucuku. Jaga mereka selalu. Dokter. Bagaimana kondisi putriku? Ibunya baik-baik saja. Mulai sekarang, dia harus istirahat total. Jangan biarkan dia mengalami Stres emosional berat. Kakak qui part. Kau baik-baik saja? Ayah. Ibu. Baikku. Sudahlah, jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Kau sendiri sedang kesakitan. Masih memikirkan bayinya. Ayah harus percaya pada aku tidak bersalah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apakah hasil tes infertilitas Miles Lin bisa dipalsukan? Sudah, jangan bertengkar. Aku percaya pada kau takkan melakukannya. Sekarang, fokuslah beristirahat. Kau harus pulih. Aku akan membawa Shelley pulang hari ini. Kalian perlu berpisah sementara. Tenangkan diri masing-masing. Selesaikan masalah ini dulu. Kami akan menghargai keputusanmu. Frank, pulang yuk. Tapi kakak ipar. Pulang. Bong. Tak ada hubungan antara aku dan istrimu. Kenapa kau tak mau percaya? Setelah kau marah-marah, dia sampai dirawat di rumah sakit. Tak bersalah. Bukti nyata ada di sini. Mana mungkin aku percaya kalau kalian tak bersalah? Bong. Kita sudah tumbuh besar bersama. Kakak. Orang tua kita meninggal muda. Wariskan rumah ini pada kita. Besok, sertifikat rumah ini akan kuberikan. Mulai sekarang, kita bukan saudara lagi. Putus semua hubungan. Jangan bertemu lagi selamanya. Bang. Qui n'a pas tak bizak au percaillé à cul? Tak Kizanka. Aku, Fenley Warren, mendedikasikan hidup untuk pengobatan. Tapi malah diri rekan,
Sampai difitnah seperti ini. Guru, kau pasti baik-baik saja. Anak baik. Berjanjilah pada dunia ini penuh kejahatan. Setelah aku pendam ilmu pengobatanmu. Jangan pernah ungkap ke siapapun. Guru. 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 Ballet Engine? Bukankah ini asosiasi pengobatan Tiongkok terbaik? Kabarnya 2 tahun lalu, Ketua Fenli Warren difitnah. Muridnya juga hilang tak berbekas. Giok Balai Angin, kenapa tiba-tiba muncul di sini? Kakak, saat kau baca surat ini, aku sudah pergi. Maf quand as-tu? Karena menyimpan rahasia ini lama. Sebelum guruku meninggal, dia menyuruhku sembunyikan ilmu pengobatan. Itu sebabnya tak pernah kuberitahu kedekatanku dengan kakak ipar. Hanya terapi akupunktur untuk kesehatannya. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Ubengan kita Sepnunyabek. Tak ada yang tidak pantas. Beberapa hari ini, aku membuat masalah di rumah. Aku minta maaf. Kuharap kepergianku sementara ini bisa selesaikan salah paham antaramu. Apa alasanmu sekarang? Lapran Kamanjalan Miles Lin ada di sini. Anak siapa dalam perutmu ini? Seumur hidupku aku jujur. Bagaimana bisa kubesarkan orang sepertimu, yang tak punya malu? Ayah, aku tak pernah berbuat khianat pada Miles Lin. Aku bersumpah. Anak ini benar-benar miliknya. Ayah. Shelley baru pulang dari rumah sakit. Dia belum sembuh. Jangan terlalu keras padanya. Berninya dia berbuat begini? Kau memanjakannya berlebihan. Kau mempermalukan keluarga. Dengarkan baik-baik. Jika tak diselesaikan hari ini, gugurkan janin terkutuk itu di rumah sakit. Maafkan aku, istriku. Aku kembali menyakitimu. Tunggulah aku. Aku segera membawamu pulang. Ayah, sudah kubilang. Aku tak bersalah. Masih berani membantah. Hari ini kubicabut nyawa. Ayah. Hentikan, sekarang. Miles Lin. Apa maksud kedatanganmu? Sayang. Aku sungguh menyesal. Frank ceritakan semuanya, Selura kebenaran. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak meragukanmu. Apa? Miles Lin. Apa maksudmu? Kebenaran apa? Sebenarnya Frank, Pineris Hall of Wind. Dia gunakan akupunktur untuk bantu Shelley hamil. Oh, jadi begitu kejadiannya. Shelley. Mengapa kau diam saja? Kau tanggung semua derita. Tanpa berkata-kata. Ibu. Aku tak punya pilihan. Bayi dalam kandunganku ada berkat bantuan Frank. Mana mungkin aku khianati rahasianya? Ya. Semua ini adalah salah. Sayang. Pulanglah bersamaku. Pulang? Aku takkan pergi. Ini rumahku sekarang. Shelley. Kini semua sudah jelas. Jangan keras kepala. Mengapa bela Miles Lin? Ini semua salah Miles Lin. Dia yang meragukan. Shelley kita. Shelley harus tegas. Sayang. Ini semua salahku. Aku sempat kehilangan akal. Pulanglah bersamaku. Kau tak percaya padaku. Kini semua tahu urusan kita. Mana mungkin aku kembali? Tidak tunggu. Sayang, biarkan aku jelaskan. Aku tanggung semua tanggung jawab. Aku sempat buta. Aku bersumpah, takkan kubiarkan kau menderita lagi. Jika kau maafkan aku lakukan apa saja.
Aku tak ingin melihat. Pergi. Jika kau tetap tak mau pulang, aku akan terus berlutut. Sampai kau berubah pikiran. Pas. Kami dapat petunjuk. Kalung Gayok Fenley Warren, Mongkol di Kabupaten River. Setelah sekian lama mencari, tak mungkin terus tersembunyi. Fenley Warren. Karena kau tak hargai kebaikan, muridmu lah yang akan menggantikanmu. Miles Lin sudah terlalu lama berlutut di sini. Ini hanya kesalahpahaman. Jangan terlalu keras padanya. Baiklah, haruskah aku bicara ke Shelley? Miles, kenapa kau berlutut di sini? Bangun sekarang. Pria tak boleh mudah berlutut. Ebio, biarkan aku tetap berlutut. Aku pantas menerimanya. Jika ini bisa tenangkan Shelley, aku rela berlutut terus. Shelley. Pasangan pasti pernah bertengkar. Bicarakan dan lanjutkan saja. Ebio, kenapa Ebio memihak dia? Miles sudah minta maaf. Kau lihat sendiri ketulusannya. Sudahlah, jangan keras kepala. Pulanglah bersama Miles. Miles, jika terulang lagi, kau akan menyesal. Aku janji. Takkan terulang lagi. Di mana Frank? Kenapa dia tidak datang? Frank. Dia pergi. Apa kau tak sadar? Anak ini, dibawa Frank, kenapa kau biarkan dia pergi? Carry dia. Kerailah dia. Bawa dia kembali sekarang. Sayang, tenanglah, duduklah dulu. Apakah Tuan Franklin ada di rumah? Saya Lily Zatz dari Zatz Pharmaceutical. Saya sengaja datang untuk menemui beliau. Nyonya Zatz, cepat silakan masuk. Kenapa kau begitu ramah? Wanita ITU, sama sekali tidak terpercaya. Tidakkah kau tahu, Zatz Pharmaceutical adalah pemimpin industri di bidang kesehatan. Kunjungan mereka pasti bermaksud merekrut Frank kita. Benar. Perusahaan kami sedang membentuk tim baru dan menawarkan gaji tahunan 3 juta untuk menggandeng Tuan Franklin sebagai konsultan utama kami. Berapa? 1 juta. Anda pasti Nyonya Lin? Tenang saja. Setelah Franklin bergabung, kami akan berikan perawatan maternitas 10x lebih baik dari rumah sakit. Tuan Nyonya Zatz sangat menggiurkan, tapi Frank sedang tidak di rumah. Nanti saat dia pulang, pesanmu akan saya sampaikan. Tidak masalah. Kami bisa menunggu. Ini kartu nama saya dan uang muka 500.000. Tolong, bicarakan baik-baik tentang kami saat bertemu Tuan Franklin. Nyonya Zatz, kartu nama akan kami simpan. Nanti saat Frank pulang, dia pasti akan menghubungi. Tapi tidak perlu. Terima kasih bantuannya, Nyonya Lin. Suruh orang awasi mereka ketat. Begitu Franklin muncul, laporkan segera pada. Beberapa hari lalu, tak kau perhatikan? Lebih dari selusin mobil mewah tiba di desa Lin. Benarkah? Jadi desa Lin ini punya orang penting sekarang? Katanya Marika mencari Seseorang bernama Franklin. Mencari aku? Mobil mewah? Astaga, rumah kakakku. Kakak kepar. Frank, kau kembali. Kemana saja kau? Kakak, di mana kakakku? Dia pergi mencari. Kak, kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Ini salahmu. Jangan menghilang seperti ini lagi.
Pause. Target sudah datang. Mengerti. Tahan dia. Aku segera ke sana. Akhirnya muncul juga. Kak. Aku sudah dewasa. Aku bisa jaga diri. Ngomong-ngomong, Kak, apakah ada yang datang ke rumah akhir-akhir ini? Sebenarnya, ini perusahaan farmasi Zots menawarkan posisi konsultan. 3 juta per tahun. Mereka bahkan memberi 500,000 di muka. Frank, ini luar biasa. Kau terima uang mereka? Tidak, kudolak. Perusahaan farmasi Zots itu berniat jahat. Mereka membunuh Guruku dulu terlihat ramah, tapi sebenarnya mereka memakai taktik kejam. APA. Syukurlah kutolak. Frank, jika mereka kembali, user mereka. Tuan Franklin. Kami sudah menunggumu. Mari kita bicara. As-tu tidak kenal Camus? Kita tak ada yang perlu dibahas. Tuan Lin, kenapa pura-pura bodoh? Dengan keahlian medismu, kau bisa mencapai hal besar. Bos kami jarang tertarik pada seseorang seperti ini. Ini kesempatan emas bagimu. Mana mungkin aku... Persécutu Dangan auront ses vertimus? Frank, tampaknya mereka tidak ramah. Perhatikan nada bicara. Kami akan menunggu kembalinya saudaramu. Tolong sampaikan pada Nona Zots, kemampuan saudaraku terbatas. Dia hanya akan merepotkan. Cari orang lain saja. Tak tahu Frank pergi ke mana. Bagaimana caranya mencari dia? Tuan Miles Lin, boleh kami mampir ke rumah? Apakah kami diterima? Nona Zots. Silakan masuk. Masuklah ke mobil. Tuan Lin, kita pernah membahas untuk merekrut Tuan Franklin. Sudahkah kau pertimbangkan? Kami hargai kepercayaan Nona Zots. TAPI saudaraku suka kebebasan. Kami akan menunggu kepulangannya, dan biarkan dia memutuskan sendiri. Tuan Lin, saudaramu punya bakat luar biasa. Maukah kau membiarkan bakatnya terbuang percuma seumur hidupnya, terjebak di desa terpencil ini? Grup Farmasi Zots, mungkin bukan yang terunggul, tapi di Cloud City, kami perusahaan farmasi terdepan. Jika Tuan Franklin bergabung, kami akan dukung perkembangannya. Dengan kemampuannya, saya yakin dia akan meraih kesuksesan. Argumenmu masuk akal, Franklin. TAPI. Tenang saja. Kontrak hanya formalitas belaka. Detailnya bisa dibahas setelah bertemu Tuan Franklin. Tak perlu terburu-buru memutuskan. Baiklah. TAPI, kalau saudaraku memang menolak, kau tak bisa memaksanya. Frank, kau kembali. Kau kemana saja selama ini? Aku sangat khawatir. Kakak, aku baik-baik saja. Hei, izinkan aku memperkenalkan. Ini Nona Zots, dari Zots Pharmaceutical. Pemilik Zots Pharmaceutical. Tuan Zots, ini adik laki-lakiku. Tuan Franklin, saya yakin Anda sudah dengar tentang Zots Pharmaceutical kami. Kami ingin merekrutmu sebagai konsultan utama dengan gaji $3 juta per tahun. Frank, 3 juta. Ini kesempatan emas. Sudah dengan komentar. Nona Zots, kemampuanku terbatas. Kurasa aku tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Lin, jangan berani tidak menghormati kami. Franklin, kurasa hari ini bukan kau yang berkuasa. Lihat ini. Tuan Miles Lin telah membantumu menandatangani kontrak. Kau bisa menolakku, tapi nanti kami bisa menggunakan klausul kontrak untuk menuntut adikmu tercinta. Tanpa 3-5 tahun, dia tak akan bisa keluar. APA, kau menandatangani kontrak untuk Frank? Aku. Kau yang melakukannya. Kau membohongiku. Ini jebakan. Akan kubunuh kau. Kakak.
Pikirkan baik-baik, anak adikmu akan segera lahir. Maukah kau anak itu lahir tanpa kehadiran ayahnya? Dan membiarkan kakak iparmu menanggung ini sendirian? Menyedihkan. Frank, jangan pergi. Jangan setuju. Mari kita bicarakan baik-baik. Baik, aku akan ikut, tapi kau harus janji tak menyakiti keluargaku. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Tuan Lin, Anda pria yang cerdik. Kakak, jaga adikku baik-baik. Jangan khawatir tentang aku. Jaga dirimu baik-baik. Sampai aku kembali. Miles Lin, Miles Lin. Lihat apa yang kau perbuat. Ayah, Ibu, tolong jaga Shelley. Mengenai situasi Frank, ini semua salah. Akan kucari cara memperbaikinya. Baik. Tapi jaga keselamatan. Jangan bertindak gegabah. Sayang, aku dan si kecil akan menunggu di rumah. Percayalah. Kyungar, Zoo Pharmaceutical, akan mengadakan konferensi pers. Umumkan kolaborasi dengan Franklin dari Olofwind untuk mengembangkan obat baru yang revolusioner. Aku juga dengar. Katanya, obat baru ini punya efek luar biasa pada sel kanker. Ini bisa beri arah pembab bagi pasien seperti kita. Memprihatinkan. Tuan Miles Lin, benar? Bisa bicara empat mata? Saya Pak Hao. Bagaimana kau mengenaliku? Aku datang membantu. Mau selamatkan saudaramu? Ikutlah denganku. Ini. Obat ini masih uji coba, tapi efek sampingnya sudah sangat parah. Berani kalian meluncurkannya? Terus kenapa? Ini judi dengan nyawa orang. Cari solusinya, kau. Siapa sebenarnya? Apa yang kau mau dariku? Identitasku tidak penting. Lihat ini. Ini dokumen internal. Zots Pharmaceutical. Formulanya belum final. Tapi saat uji hewan, subjek percobaan alami komplikasi serius. Tapi Zots Pharmaceutical tergesa meluncurkannya untuk kuasai pasar. Zemba Anggan. Mereka paksa saudaramu manfaatkan reputasi Hall of Wind. Tipu masyarakat. Bagaimana kau dapat ini? Mengapa aku harus percaya? Ini terlihat familiar? Ini Lion Tin Gayok. Ini harusnya cuma satu. Bagaimana kau punya? Karena aku pewaris sah Hall of Wind, Putra Fenley waren. Damon Warren, APA. Cal Putra Fenley Warren. Benar. 2 tahun lalu, ayahku dijebak mereka. Selama ini, kukumpulkan bukti. Kini mereka incarmu. Kita harus bersatu gulingkan mereka. Jadi begitu ceritanya. Apa rencanamu? Konferensi pers Zots Pharmaceutical akan digelar 10 hari lagi. Semua media besar akan hadir. Kita kari kara masuk. Ungkap rencana Zots Pharmaceutical ke publik. Baik, apa yang harus kulakukan? Hubungi saudaramu. Suruh tarik pernyataannya. Karena mereka manfaatkan reputasinya. Kita buka kemunafikan mereka di depan media. TAPI. Aku tak tahu. Di mana Frank? Aku tahu. Konferensi semakin dekat. Bagaimana obat baru? Franklin masih menyempurnakan. Efek samping berkurang, tapi efektivitasnya. Tak ada waktu. Mulai produksi massal. Segera, abaikan efektivitas. Dimengerti. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan saudara Frank? Dia mengintai sekitar gedung kita. Usir saja? Biarkan saja. Pantau terus. Dan cegah akal-akalannya. Yeah. Nyonya Zots sudah datang.
Nyonya Zotz, efektivitas obat baru perusahaan Anda dikabarkan sebagai pengobatan kanker paling efektif yang tersedia di pasaran saat ini. Benarkah demikian? Obat baru kami tidak ada tandingannya di seluruh industri ini. Tapi Nyonya Zotz, pakar industri menyatakan siklus pengembangan obat Anda hanya memakan waktu kurang dari 3 tahun. Bagaimana perusahaan Anda mencapai kesuksesan secepat ini? Nyonya Zotz, ada kabar burung bahwa obat Anda masih dalam fase uji hewan dan bahwa T.N. Franklin, ahli waris Hall of Fame, dipaksa untuk berkolaborasi. Benarkah itu? Kepada rekan media sekalian, isu tetaplah hanya isu. Perusahaan farmasi kami telah mencapai kesuksesan cepat melalui persatuan dan dedikasi. Mengenai T.N. Franklin, beliau mengakui kapabilitas perusahaan kami dan memilih bergabung secara sukarela. Nyonya Zotz, bisakah Anda merilis data eksperimen? Baiklah, cukup untuk hari ini. Nyonya Zotz ada pekerjaan lain. Nyonya Zotz, mengapa Anda menyembunyikan data eksperimen? Apa yang ingin Anda sembunyikan? Nyonya Zotz, jika obat Anda benar-benar tak bermasalah, mengapa menutupi informasi? Nyonya Zotz. Karena semua ingin tahu, Sekretaris Wade, nanti kami akan membagikan data eksperimen dan rekaman pengujian kepada media. Ya. Apakah obat baru perusahaan Anda benar-benar aman? Nyonya Zotz. Anda yang mengatur wartawan? Saya memang kirim surat anonim ke beberapa media. TAPI. Tidak menyangka hasilnya muncul secepat ini. Mungkinkah ada yang menarget Zotz Pharmaceutical? Ayo pergi, saya antar Anda mencari saudara Anda. Tuan Franklin, bagaimana perkembangan obat barunya? Dalam waktu sesingkat ini, aku hanya bisa menjamin tidak ada efek samping serius. Sebaiknya kau tahu posisimu. Jangan coba-coba main licik. Setelah konferensi pers, aku tak akan menghalangimu. Ada yang masuk tadi? Aku bukan antekmu. Bagaimana aku tahu? Bagus. Tuan Franklin orang yang pintar. Jangan cari masalah. Ini. Para pengawal sedang menggeledah area ini. Mereka pasti curiga kau menius masuk. Untungnya, barangnya sudah kuserah ke Frank. Segera keluar sekarang. Kalau ketahuan, Frank akan dalam bahaya. Mengerti. Jangan bergerak. Apa urusanmu di sini? Berbalik. Saya petugas pengambil sampah. Hari ini bukan hari pengambilan sampah terjadwal. Berbalik. Bang. Kami minta maaf. Teman saya ini baru pertama ke sini. Jalan saja masih kaku. Lihat. Pergi sana. Jangan nodai sepatu kulitku. Bos. Pemeriksaan keamanan perimeter selesai. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Bagus. TAPI. Franklin ini, kelakuannya aneh sepanjang hari. Ana? Cuma tikus terpojok, mencakar-cakar kandang. Biarkan dia meronta.
Konferensi pers segera dimulai. Periksa semua peralatan 3 kali lagi. Konfirmasi ulang daftar media. Ingat, konferensi ini harus sempurna tanpa celah. Luza adalah Konferensi pers mereka, bertahun kerja kerasku, akan ditentukan di tahap akhir ini. Jangan khawatir. Kita sudah berusaha keras. Pasti kita bisa menghukum mereka. Ayah. Aku tak akan biarkan pelaku yang menjerumuskanmu lolos. Nona Zots, katanya obat baru Anda dikembangkan dalam waktu singkat, tapi tetap efektif? Apa rahasianya? Apa rahasia di balik kesuksesan ini? Zots Pharmaceutical selalu pemimpin industri. Apa obat baru ini berarti Anda akan sepenuhnya mengubah pengobatan kanker? Terima kasih atas dukungan di Zots Pharmaceutical. Kami tetap berkomitmen pada misi penyelamatan nyawa. Obat baru ini merupakan wujud dedikasi dan keahlian tim kami. Namun, ISU Menisakan Terakhir ingin mencemari prestasi kami. Tapi saya yakin, kebenaran akan menang. Obat-obatan Zots Pharmaceutical palsu semuanya. Data penelitian mereka, hasil rekayasa. Tuan, fitnahan tanpa dasar akan terkena konsekuensi hukum. Obatmu produk setengah jadi, tanpa efek terapi. Semuanya. Konsultan baru kami, Master Franklin, dari Balai Angin. Kami akan segera merilis seluruh data uji klinis untuk mereka yang mencemarkan kami. Mereka hanyalah badut menyedihkan. Aku bicara jujur, kenapa tangkap aku? Buat masalah lagi, nanti ku buat kakimu patah. Damon Warren, sekarang giliranmu tampil. Karikara, Untuk menyusup ke acara peluncuran, buat penggalian perhatian. saat keamanan, Sedang sibuk, hubungi saudaramu. Mengerti? Pasti ini tempatnya. Berhenti. Dari departemen mana? Aku tak mengenalmu. Hello, PAK. Aku dari logistik, ditransfer ke sini hari ini. Untuk jaga Franklin. Benarkah? Benarkah? Dasar orang bodoh. Awasi terus. Syukurlah dia tak kenal aku. Frank. Lama tak jumpa. Ku Damon. Bertintin Kukiraku. Dasa anak bande. Aku tak semudah itu dibunuh. Damon. Katanya. Saudaraku. Dia aman. Dia backup kita di luar. Kita kehabisan waktu. Kita harus bergerak sekarang. Lily Zots sudah menyuap media dengan laporan palsu. Saat kau naik panggung, ungkap data asli di depan umum. Damon. Meski kuungkap semuanya, mereka akan tutupi kebenaran. Sudah kupersiapkan. Kita punya mata-mata di media. Kali ini, kita pastikan Lily Zots masuk penjara untuk balas dendam ayahku. Baiklah. Aku ikuti rencanamu, tapi tetap waspada. Setelah ini selesai, kita berbicara bersama. Tuan Lin, laporan situasi berjalan lancar. Begitu saudaraku bocorkan bukti itu, langsung tangkap secepatnya. Sempurna. Setelah 3 tahun mengawasi Zots Pharmaceutic, hari inilah saatnya.
Kita akhirnya hukum mereka. Nyonya Zots, saya dengar obat baru kali dikembangkan bersama penerus Hall of Wind. Benarkah begitu? Tepat sekali. Kami bekerja dengan Master Franklin dari Hall of Wind, memakai formula ribuan tahun. Digabung penelitian farmasi dan produksi kami untuk menciptakan obat baru revolusioner ini. Mari sambut Tuan Franklin untuk menjelaskan langsung. Semuanya. Pengembangan obat baru ini sepenuhnya di bawah pengawasan Damon. Kamu harus cepat bertindak. Frank sudah di panggung. Aku kehabisan waktu. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang mengizinkan kalian? Area ini terlarang. Pergi sana. Ini cuma gudang kumuh. Kenapa kami tidak boleh masuk? Dangar. Tempat ini Milixo. Calotidac pergisecaron. Aku akan menggunakan kekerasan. Kami menyelidiki. Kalian khususnya Zots. Perhatikan. Ini, Director, tim aksi pertama dari BPOM. Kami datang untuk menggeledah secara resmi. Kalau tidak mau, dipenjara. Berhenti membuat masalah. Mereka serius. Menangani ini. Harus bagaimana? Apa lagi yang bisa dilakukan? Kita pergi dari sini. Untuk apa mempertaruhkan KG Resepek ini? Aku tak mau dipenjara. Cepat, geser. Kapten, lihat. Sempurna. Kami akhirnya temukan basis operasi mereka. Periksa setiap sudut. Fokus ke data eksperimen. Jangan ada yang terlewat. Dimangerti. Hadirin sekalian. Mangenez. Obat baru farmasi Zots. Saya ingin menyampaikan kekhawatiran. Franklin ini. Apa yang dia coba lakukan? Obat baru farmasi Zots. Tak lain adalah Benipuan Bezar. obat baru mereka. Sebenarnya produk yang belum selesai, tanpa efektivitas, dengan efek samping yang parah. Mereka mempekerjakan saya sebagai konsultan. Anya, un tuc mange exploitasi. Reputasi Hall of Wind. Promosi obat mereka. Security, segera keluarkan dia. Semuanya, saya bicara jujur. Data penelitian mereka, palsu seluruhnya. Bahkan mentor saya, Fenley Ward. Dipaksa oleh mereka. Dengarkan baik-baik. Nona Zots, bisakah jelaskan, apakah obat perusahaan Anda sesuai dengan deskripsi Tuan Lin? Nona Zots, bagaimana cara Anda memaksa Tuan Lin? Para tamu terhormat, izinkan saya jelaskan. Obat baru kami aman dan efektif sepenuhnya. Insiden tadi hanya kecelakaan kecil. Saya curiga Tuan Lin tidak puas dengan paket kompensasinya hingga menghujat kami. Apa yang baru saja terjadi murni kecelakaan. Saya curiga Tian Lin tidak puas dengan paket kompensasinya hingga dia membuat pernyataan fitnah. Kerja bagus, Frank. Sekarang, lihat aku. Obat baru ini hanya perlu tidak membunuh siapapun. Yang terpenting sekarang adalah waktu. Kita harus rebut pasar. Nona Zots. Nona Zots. Apakah ini semua benar? Nona Zots. Anda bilang, asal jangan bunuh orang. Apakah rekaman ini asli? Apakah ini berat? Anda mengabaikan nyawa pasien? Nona Zots, karyawan anonim mengungkapkan bahwa uji klinis fase 3 untuk obat baru ini telah dimanipulasi sepenuhnya. Apakah ini terkait untuk merebut pasar? Tidak. Semua ini palsu. Semua fitnah jahat. Semua ini palsu. Semua fitnah jahat. Damon Warren, kau masih belum mati? Aku masih punya dendam untuk diselesaikan, jadi belum bisa mati. Kalian berdua, Bernie, membuat skema di depan mata saya, mengkhianati saya. Kalian cari mati. Hajar sampai mati, jika kalian membunuh mereka. Buang kelot untuk makanan icon. Berhenti.
Berhenti. Direktur Morris, dia Lily Zotz. Lily Zotz, Anda diduga memproduksi dan mendistribusikan narkoba ilegal, penahanan ilegal, penganiayaan sengaja. Hari ini, kami menjalankan surat penangkapan resmi. Apa hakmu menangkap kami? Di mana buktinya? Bukti. Kami temukan 20.000 kotak obat palsu di gudangmu. Cukup untukmu. APA? Gudang? Beraninya kau. Cowpiker, menangkapku bisa menyelesaikan segalanya? Aku punya koneksi. Aku akan bebas dalam hitungan hari. Kalian harus melepasku. Jangan banyak bicara. Koneksimu, sudah semua dilumpuhkan. Bawa dia pergi. Siap, Pak. Tidak. Kakak, berapa lama aku pingsan? Frank, akhirnya kau sadar. Kau pingsan selama 2 hari, kata dokter. Lukamu sangat parah. Kakak, bagaimana dengan Damon? Apa dia baik-baik saja? Jangan khawatirkan dia. Damon sudah sembuh beberapa hari lalu. Sebenarnya, dia terus minta bubur. Hah? Frank sudah bangun. Duduk. Coba sup ayam yang kubuat. Dimasak perlahan 5 jam. Terima kasih, Kak. Biarkan kakak yang ambil dulu. Dia makan. Terlalu banyak mikir. Lihatlah bajingan ini. Meski terluka parah, masih bisa bercanda. Kak, istri kakak. Setelah terkurung di rumah sakit berhari-hari, udara segar di luar terasa menyegarkan. Lihat dia. Oh, ngomong-ngomong. Menurutmu apakah hadiah ini cukup? Saat mengunjungi Damon Warren? Mungkin masih kurang. Anak kita diselamatkan oleh ilmu keluarga mereka. Sayang, kita harus berterima kasih dengan layak. Benar. Hei, ada toko di depan. Ayo masuk, beli lebih banyak. Oak. Ayo pergi. Pemilik toko. Oh, silakan masuk. Silakan melihat-lihat. Berikan produk terbaikmu dan 2 botol anggur bagus. Semua yang khas. Pemilik toko. Pemilik toko. Pemilik toko. Frank, ada apa? Bahaya, infarct myocardique. Dia butuh pertolongan segera. Ini, istri kakak. Pinjamkan jepit rambutmu. Ini. Ambil. Hei. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya di siang bolong. Kakakku dokter, dia sedang menyelamatkannya. Menyelamatkan? Kau hanya memanfaatkannya? Jika mau membantu, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dia mengalami serangan jantung. Tidak ada waktu untuk rumah sakit. Kita perlu akupunktur untuk mengulur waktu. Kakakku pewaris Aula Angin. Tabibeli, perkala padanya. Aula Angin? Tak pernah dengar. Sekarang banyak dukun gadungan. Mereka palsukan pengobatan Tionghoa asli untuk tipu orang. Semuanya, perhatikan baik-baik, ini penipuan klasik. Bagaimana kalau dia sebabkan komplikasi serius? Bisa dia bertanggung jawab? Beraninya kau bicara begitu. Kalau pinter, kenapa tak bantu sendiri? Pemuda itu benar. Berita penuh kasus penipuan begini. Malah bikin pasien tambah parah. Tunggu saja dokter sungguhan. Ini masalah hidup dan mati. Kita butuh spesialis rumah sakit. Benar sekali. Kau tahu apa? Jangan asal ngomong kalau tak paham. Ini buruk. Kita harus bertindak cepat. Tak ada waktu buang-buang. Frank, bagaimana keadaannya? Lihat. Dia masih menyakiti wanita itu. Saya sudah hubungi dokter asli. Dia menyelamatkannya. Ini tak mungkin. Ini cuma kebetulan. Apa yang terjadi padaku? Nona, tadi kena serangan medis. Berkat dia di sini, pemuda ini yang selamatkanmu. Penyelamatku, terima kasih.
Sama-sama, saya dokter. Menyelamatkan nyawa Tugaseya. Astaga. Kita salah sangka pada pemuda ini. Teknik aula angin. Sangarajabe. Benar sekali. Diam 1000 bahasa? Tadi mulutmu tak berhenti bicara? Pengobatan darurat TCM punya warisan 1000 tahun. Komentarmu yang meremehkan, tidak ilmiah. Ini tak bisa menghapus nilai mendalamnya. Saya bermaksud baik. Tahu? Frank, kamu benar-benar dokter ajaib. Pak Bu pemilik toko. Ini serangan jantung akut. Saisie acupuncture Seya. Bukan obat permanen. Kalau ada waktu, periksa lengkap di rumah sakit. Kalau tidak, itu tetap jadi bom waktu. Saya akan. Kalau bukan karena Tuan hari ini, saya pasti dalam bahaya. Cepat, cepat, semua barang di toko saya hari ini. Ambil apa saja yang diperlukan. Berapa harganya? Sama sekali tidak. Saya bersih. Tuan, ini menyelamatkan nyawa saya. Mana mungkin saya terima uangmu? Bu, menyembuhkan orang adalah tugas saya. Saya bahkan tidak memberi resep. Kenapa mau terima hadiah? Kalau Tuan menolak pemberian saya, hati saya tidak akan tenang. Kalau begitu. Bu, jangan lupa periksa ke rumah sakit. Frank, tindakanmu hari ini meningkatkan tanda terima kasih kami. K-level, keikhlasan baru. Jujur, saya tidak berpikir sejauh itu, hanya fokus menyelamatkannya. Nanti saat ketemu Damon, akan saya ceritakan detail kepahlawananmu. Ayo pergi. Pergilah. Lumayan. Nah, main pahlawan menyelamatkan putri? Kalau wanita itu enggak sadar akhirnya, aku hampir dicap tukang obat gadungan. Nggak heran sih. Banyak orang sekarang ngaku praktisi pengobatan Tiongkok, tapi cuma penipu. Sayang sekali, ilmu asli kita dianggap pseudoscience. Benar juga. Kita harus tunjukkan ke lebih banyak orang nilai pengobatan Tiongkok. Kalian berdua harus tingkatkan kemampuan. Ayo pergi, mari manfaatkan momentum. Dan beri orma ke Guruk. Minta restunya untuk pengobatan Tiongkok agar berkembang pesat. Zituyu, ayo bergerak. Guru. Kami datang menemui Anda. Ayah. Lilizots sudah dihukum. Semua yang menyakiti ayah sudah dapat ganjarannya. Hack, Frank Belang. Bapak suka minuman ini. Hari ini, kami bawakan untuk Bapak. Terima kasih telah membimbing Frank. Dan membantu kami punya anak. Damon. Hari ini, jangan pulang dulu, datang ke rumahku. Aku mau ajak kamu cicipi masakan istriku. Enggak enak lah. Kamu baru selesai urus kasus Lilizots. Aku enggak mau mengganggu. Ngapa jadi kaku? Kita keluarga, nggak ada yang mengganggu. Nanti kita pulang bareng. Benar, Damon. Sejak guru meninggal, kita belum makan enak. Baiklah, aku terima tawarannya. Ayo pergi. Ayo makan. Kak, masakanmu selalu luar biasa. Enak sekali, ini jauh lebih baik dari makanan rumah sakit. Ayo. Frank, Damon, apa rencanamu sekarang? Bro, kalau aku ingin gabung lembaga riset pengobatan Tiongkok. Mereka punya peralatan canggih. Untuk pelajari formula kuno Hall of Wind secara sistematis. Ide bagus, aku mendukung, tapi hidup di kota mahal.
Tahukan, jika butuh bantuan, bilang saja ke kakak dan adikmu. HI. Damon, bagaimana denganmu? Aku akan buka klinik di kampung. Rumah sakit kota terlalu jauh. Orang tua kesulitan dapat perawatan. Menggunakan nama Hall of Wind, aku akan menawarkan layanan medis gratis. Damon, itu fantastis. Kau akan menyembuhkan desa. Aku akan riset di kota, dari akar rumput hingga ekspansi kota. Setuju, untuk kesuksesanmu. Persulant. Apa itu tadi? Mari kita periksa. Direktur Morris, APA Simua ini? Pemerintah menghormati bantuan pentingmu dalam operasi. Dengan penghargaan ini, hanya melakukan tugas kami. Melawan kejahatan adalah tanggung jawab semua orang. Masuklah, coba masakanku. Ya, silakan masuk. Lewat sini. Sekarang, tos ini menghormati pengabdianmu pada rakyat dan harapan untuk masa depanmu yang gemilang, untuk hari yang lebih baik. Terima kasih, Direktur. Sampai habis. Coba ini, semua bahan dari kebun sendiri.